Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha was-sabi'atu siratal ladzi ila akhiriha wa in lam takun minha fas-sabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Dengan nama Allah yang pengasih lagi yang penyayang, kita mulai. Bermula surat Al-Fatihah itu dinisbahkan di negeri Mekah. Dalam artian pendapat yang kuatnya dari sekian banyak khilafiyah pendapat tentang di manakah turunnya Al-Fatihah, yang kuatnya ialah di Mekah. Maka dia termasuk ayat Makkiyah, termasuk surat-surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Itu sab'u ayatin, itu dia berjumlah 7 segala ayat-ayat. Bil basmalati, dengan bismillah menjadi salah satu ayatnya daripada surah Al-Fatihah. In kanat minha, jika adalah dianya basmalah sebahagian daripada surat Al-Fatihah, was-sabi'atu, dan bermula ayat yang ketujuhnya itulah siratal ladzi, hingga akhirnya Fatihah. Berarti jika kita berpendapat ternyata dalam masalah basmalah ada khilaf pendapat juga yang mengatakan apakah basmalah merupakan salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah ataupun bukan. Itu adalah khilaf pendapat daripada para ulama. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa Al-Fatihah itu bukanlah salah satu daripada ayat dari surat Al-Fatihah. Bahkan pada surat-surat yang lain pun bismillah bukanlah dia ayat daripada Al-Fatihah, kecuali pada surat An-Naml. Pada pertengahan surat An-Naml ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat para ulama, tidak khilaf bahawa ayat yang pada surah An-Naml yang ada kandungan Bismillahirrahmanirrahimnya itu merupakan ayat Al-Quran. Tapi Bismillah yang pada awal setiap surat itu khilaf pendapat ulama. Sebahagian ulama mengatakan Al-Fatihah Bismillah tersebut bukanlah ayat daripada surat, termasuk surah Al-Fatihah. Hanya saja disunatkan di ketika memulai membaca surat Al-Quran dengan membaca Bismillah terlebih dahulu, sebagaimana disunatkan membaca A'udzubillah sebelum memulai membaca Al-Quran. Pendapat ini itulah pendapat daripada qiraah orang-orang yang di Madinah dan qiraah orang-orang di negeri Basrah, qiraah orang-orang di negeri Syam, dan para ulama fikih mereka, dan termasuk Imam Auza'i berpendapat demikian juga, dan Imam Maliki juga berpendapat seperti demikian. Yang mereka mengambil dalil pedoman mereka bahawa berpendapat Bismillah itu bukanlah, mereka mengambil dalil dengan sebuah hadis, yang diriwayatkan daripada Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sesungguh tiap-tiap mereka membaca dengan Fatihah pada sembahyang mereka. Setiap mereka membaca Al-Fatihah dalam sembahyang dan mereka menjadi imam. Di saat mereka menjadi imam, mereka baca Fatihah tapi mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan daripada Al-Fatihah. Itu dasarnya. Nanti perbuatan sahabat menjadi dalil daripada ulama-ulama yang mengatakan bahawa Bismillah tersebut bukanlah ayat daripada Al-Fatihah.
Dan itulah yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahawa Bismillah tersebut merupakan satu ayat daripada Fatihah, satu ayat daripada Al-Fatihah, dan merupakan satu ayat daripada setiap surat-surat yang lain daripada surat Fatihah. Bismillah pada permulaan tersebut merupakan ayat menurut pendapat yang kedua, termasuk pada surah Al-Fatihah. Dan pendapat yang kedua ini merupakan qiraah daripada penduduk Mekah, penduduk Kufah dan para ulama fikih mereka, dan termasuk Ibnul Mubarak dan Imam Syafi'i, yang mereka mengambil dalil dengan riwayat sebuah hadis. Sedangkan pendapat yang pertama tadi riwayatnya ialah perbuatan sahabat, sedangkan pendapat yang kedua ini dalilnya ialah memang hadis Nabi. Nabi bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul matani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Itu hadisnya. Dan Rasulullah bersabda, apabila kamu baca akan alhamdulillah, itulah Al-Fatihah maksudnya, faqra'u, maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi. Sesungguhnya Fatihah itu ummul Quran, itu induknya Al-Quran, wa ummul kitab, dan induknya kitab, seluruh Alkitab yang turun daripada langit, dan sab'ul masani, dan bermula bismillahirrahmanirrahim itu merupakan salah satu daripada seluruh ayat-ayat Al-Fatihah. Itu kata Nabi. Jadi lebih kuat pendapat yang kedua kita lihat, karena dalilnya merupakan langsung hadis Rasulullah. Sedangkan pendapat yang pertama merupakan perbuatan sahabat Nabi. Kesimpulannya bahawa ijma' ulama, sepakat seluruh ulama bahawa bismillah merupakan kalam Allah Ta'ala, itu bahagian daripada Al-Quran. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan barang siapa mengatakan Al-Quran, bismillah bukan ayat daripada Al-Quran, maka kufur, menjadi kafir ya. Sedangkan yang khilaf pendapat ulama, apakah bismillah itu merupakan ayat daripada tiap-tiap surat pada permulaannya ataupun tidak, itu yang khilaf. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu biqauniha min maqulil ibadi. Dan ditakdirkan pada awal-awal Fatihah, sebelum bismillah ke ataupun sesudah bismillah, sebagai muta'alaq daripada bismillah, daripada surah Al-Fatihah, supaya bahawa adalah barang-barang sebelum iyyaka na'budu itu yang cocok baginya iyyaka na'budu, dengan keadaannya barang-barang sebelum iyyaka na'budu itu sebahagian daripada ucapan para hamba. Coba kita perhatikan daripada permulaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kan tiga macam tersebut ialah bentuk puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Bentuk puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hingga selesai, itu kan bentuknya kandungan doa, dan ialah ucapan daripada kita manusia, karena dhamirnya iyyaka na'budu, akan dirimu wahai Allah kami sembah. Berarti kan itu ucapan daripada kita yang membaca. Sedangkan yang di belakangnya jika tidak ditakdirkan kata-kata qulu, maka terwahamkan bahawa yang di belakang tersebut itulah ucapan Allah memuji dirinya sendiri. Jadi terbagi-bagilah Al-Fatihah kepada dua pembahagian. Pembahagian yang pertama puji-pujian, Allah memuji dirinya sendiri. Itu sama dengan Al-Fatihah tersebut
ada ucapan Allah, ada ucapan daripada makhluk. Memang itu cocok, sahih, tidak masalah. Tapi andai kata cocok, munasabat, maksud munasabat bahawa kita rangkumkan keseluruhan Al-Fatihah tersebut ialah ucapan kita makhluk. Dalam artian dari permulaan Fatihah kita memuji Allah Ta'ala pada 3 ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu kita memuji Allah Ta'ala. Kemudian kita memohon doa kepada Allah dari iyyaka na'budu, itu pengikraran iyyaka na'budu, ihdina itu masuk kepada doa hingga selesai. Maka ditakdirkanlah qulu, seolah-olah akan bentuknya ialah qulu, ucapkanlah oleh kalian, kata Allah, wahai makhlukku, apa kalian ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim, hingga selesai. Berarti bismillah, alhamdulillah, hingga sebelum iyyaka na'budu itu bentuk puji-pujian kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bentuk pengikraran tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim hingga selesai, itu bentuk doa kita kepada Allah. Maka ditakdirkan kata-kata qulu tersebut sebagai bentuk muta'alaq daripada bismillah bisa juga, dan bentuk ialah merangkumkan seluruh Al-Fatihah merupakan ucapan kita, ucapan makhluk. Supaya cocok antara ayat yang sebelum iyyaka na'budu dan sesudah iyyaka na'budu, semuanya dirangkumkan dalam ucapan hamba. Walaupun andai kata dipisah-pisah juga bisa. Alhamdulillah hingga dari bismillah hingga maliki yaumiddin, itu bentuk puji-pujian Allah sendiri kepada dirinya. Iyyaka na'budu, pengikraran kita. Ihdina hingga selesai, itu doa kita. Itu sahih juga, bisa juga. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih mubalaghahnya, bahwa semua tersebut satu. Apa satu? Merupakan ucapan kita. Di dalam sebuah hadis disampaikan kelebihan daripada fadilah daripada surah Al-Fatihah, bahawa barang siapa, Allah sebutkan, Allah kata dalam hadis qudusi, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim beserta dengan Al-Fatihah satu kali, hadis Bismillah disambung, bacaan Bismillah dengan Alhamdulillah disambung. Maksudnya kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, satu nafas, Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin hingga selesai. Jadi barang siapa menyambung Bismillah dengan Fatihah dengan Alhamdulillah satu nafas, ataupun jika sanggup lagi satu nafas dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada waladdallin, satu nafas, itu lebih utama lagi, lebih besar lagi keutamaan dan fadilahnya. Berarti kita harus latihan, kerana untuk membaca satu nafas dari Bismillah hingga waladdallin itu panjang. Tapi untuk yang mendapat fadilahnya, kita sambungkan Bismillah dengan Alhamdulillah, itu sudah dapat fadilahnya. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, satu nafas, itu dapat fadilah. Apa fadilahnya? Fadilahnya ialah orang tersebut Allah ampuni dosanya, dan Allah terima segala kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, dan Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahannya, dan lidahnya tidak terbakar dengan api neraka, dan dia Allah bebaskan daripada azab kubur, dan dia Allah bebaskan daripada azab neraka, dan daripada huru-hara hari kiamat. Dan dia pun menjumpai Allah Ta'ala sebelum para nabi dan para aulia. Itu keagungan yang luar biasa dalam kelebihan membaca surat Al-Fatihah, tapi beserta dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin.
kita masuk kepada tafsir Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun qusida biha thana'u 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ay yahmiduhu wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Alhamdulillahi, bermula seluruh pujian itu mustahak bagi Allah. Jumlatun khabariyatun, bermula kata-kata alhamdulillah itu jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Tapi walaupun jumlahnya jumlah khabariyah, qusida biha thana'u 'ala Allahi bimadmuniha, yang dikasatkan dengannya jumlah khabariyah alhamdulillah tersebut akan memuji di atas Allah Ta'ala dengan kandungannya jumlah khabariyah tersebut. Berarti jumlahnya khabariyah maknanya insya'iyah. Jadi kita bukan sekedar menyampaikan bahawa pujian itu milik Allah, tapi kita memang memuji. Ikhbar bisana, sana, mengkhabarkan sebuah pujian itu dianggap kita memuji. Ketika kita sampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain, simpulan itu baik sekali akalnya, itu kan khabariyah. Tapi maksudnya ialah kita memang memuji dia, memang akhlaknya baik. Itu maksudnya ialah jumlahnya khabariyah, maknanya insya'iyah. Demikian juga pada kata-kata alhamdulillah. Jumlahnya jumlah khabariyah untuk mubtada khabar maudhu' mahmul, tapi kandungannya ialah sana, memuji Allah Ta'ala. Yang kita puji ialah dengan kandungan daripada alhamdulillah tersebut. Apa kandungan ataupun makna yang tersirat di dalam kata-kata alhamdulillah? Min annahu, daripada sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang memiliki bagi seluruh puji-pujian yang datang daripada makhluk. Itu sebuah kandungan, itu kandungan yang pertama. Kandungan alhamdulillah ialah Allah Ta'ala memiliki seluruh pujian yang datang daripada makhluk. Pujian makhluk ialah seperti makhluk memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang perkasa. Itu kan bentuk pujian kita kepada Allah, itu milik Allah Ta'ala. Demikian juga kita sesama makhluk memuji. Kita puji orang lain yang punya akhlak yang baik, kita sanjung beliau, sesama manusia. Itu pujian kita kepada makhluk, itu juga dinamakan, dan itu juga kembalinya kepada Allah Ta'ala. Pada hakikatnya kita memuji Allah Ta'ala itu. Kenapa? Dikarenakan akhlak baik, perilaku yang baik, kata-kata yang baik yang ada pada manusia itu dari Allah Ta'ala datangnya. Jika Allah tidak menggerakkan dia untuk berbuat kebaikan, maka tidak muncul kebaikan pada orang tersebut. Maka kita puji kebaikan yang ada pada seseorang, pada hakikatnya kita memuji Allah Ta'ala juga, karena itu merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Kebaikan yang ada pada dia merupakan perbuatannya Allah Ta'ala. Itu madmun yang pertama, makna kandungan daripada alhamdulillah yang pertama. Ataupun au mustahiqun, ataupun kandungan yang kedua daripada sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang berhak untuk bahawa memuji oleh mereka makhluk akan ianya Allah Ta'ala. Seolah-olah kita sampaikan ketika kita mengatakan alhamdulillah, seolah-olah kita menyampaikan pujilah Allah Ta'ala, pujilah Allah Ta'ala, dikarenakan Allah Ta'ala berhak untuk dipuji. Dikarenakan kita makhluk semua berhak untuk memuji Allah Ta'ala. Kenapa? Karena seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terbatas, tidak sanggup untuk kita hingga. Wallahu, dan bermula kata-kata Allah, lafaz Allah tersebut itu alamun, itu merupakan sebuah isim alam, itu alam syakhsi. Itu sebuah isim alam yang masuk alam syakhsi. Ketika disebutkan kata-kata Allah, tidak akan terbayang kepada yang lain, langsung terbayang bahawa Allah tersebut ialah
sebuah zat, nama daripada zat yang memiliki segala sifat-sifat kepujian, yang suci, yang bersih daripada segala kekurangan-kekurangan. Alal ma'budi bihaqin, yang kata-kata Allah tersebut menjadi isim alam yang dialamkan di atas ma'bud bihaq, yang disembahkan dengan sebenar-benarnya penyembahan. Walaupun pada hakikatnya tidak ada ma'bud yang lain daripada Allah. Tidak ada yang disembah yang dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Adapun yang disembah-sembah oleh orang-orang yang kafir, patungkah, mataharikah, bintangkah, itu ma'bud bighairi haq. Mereka menganggap itu Tuhan, menganggap itu ma'bud, padahal itu bukan ma'bud, hanya sangkaan mereka, dugaan mereka, i'tikad mereka saja. Itu ialah Tuhan, padahal tidak. Hakikatnya hanya satu Tuhan, itulah Allah Ta'ala. Jadi makanya dikatakanlah ma'bud bihaqin, karena ada nanti ma'bud yang bighairi haqqin, itulah Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir. Apalagi golongan ateis, mereka tidak punya Tuhan, itu lebih parah lagi. Enggak punya Tuhan, dari mana juga dia ada. Itu golongan-golongan kafir. Jadi kata-kata Allah itu dialamkan kepada zat, zat yang wajib wujud, yang punya segala sifat-sifat kepujian, yang bersih daripada segala kekurangan-kekurangan. Itulah kandungan daripada Allah. Rabbil alamina, jadi kata-kata Rabbi dibadalkan kepada Allahi yang ada pada lillahi, pada alhamdulillahi. Arti Allah merupakan zat yang wajib wujud, yang Rabbil alamin, yang empunya seluruh alam yang ada di alam semesta ini. Arti Allah lah yang mempunyai seluruh alam. Ai malikin, maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Arti Allah yang memiliki seluruh makhluk, seluruh makhluk daripada golongan manusia atau alam manusia, dan golongan jin, alam jin, golongan malaikat, alam malaikat, golongan binatang-binatang, alamnya binatang-binatang, dan yang lain-lain daripada yang disebutkan itu. Batu, macam-macam, tumbuh-tumbuhan, mereka punya alamnya sendiri. Mereka punya alam sendiri. Walaupun yang kasat mata kita lihat semua berada di dalam bumi ini, tapi masing-masing punya alamnya sendiri. Seperti para malaikat, mereka bisa bertasbih, bisa berdoa, juga tumbuh-tumbuhan dengan bahasa masing-masing yang tidak bisa kita pahami, karena itu merupakan alamnya mereka. Jin juga seperti demikian. Di alam ini banyak, di seluruh alam yang ada semuanya milik Allah Ta'ala. Baiklah alam yang syahadah, alam yang bisa kita indrakan dengan indera yang 5 pada diri kita, ataupun alam ghaib, yang tidak bisa kita dapatkan dengan indera kita yang 5 ini. Itu semuanya milik Allah Ta'ala. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun. Dan tiap-tiap daripada yang disebutkan tadi, mazkur tadi, itulah insan, jin, malaikat, dawab, itu diitlaqkan di atasnya akan alam. Maksudnya mereka semua masing-masing berada pada alam sendiri. Yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika. Dikatakan alam insan, alam jin, alam malaikat, dan yang lain-lainnya. Jadi semua masing-masing punya alamnya sendiri. Wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi ala ghairihim. Dan ditaglibkan pada menjamak kata-kata alam dengan jamaknya ialah jamak menggunakan ya dan nun, itulah jamak muzakkar yang salim pada kata-kata alamin. Itu bentuk jamaknya kan jamak muzakkar yang salim, sedangkan
dasar daripada jamak muzakkar yang salim itu hanya diperuntukkan bagi kata-kata yang kita peruntukkan bagi orang laki-laki yang balik, yang berakal. Itu kata-kata jamak muzakkar yang salim. Tapi ketika dijamakkan alam, sedangkan alam ini kan bukan cuma laki-laki. Dalam golongan manusia saja ada yang bukan laki-laki, itulah perempuan, khunsa, apalagi alam yang lain. Jadi dalam menjamakkan kata-kata alam kepada bentuk jamak muzakkar yang salim pada dasarnya salah. Jangan dengan kata-kata alamina, jangan dengan jamak muzakkar yang salim, karena lebih banyak yang bukan manusia, yang bukan laki-laki, yang bukan berakal ketimbang yang berakal. Seharusnya dengan jamak taksir, tapi dibuatkan dengan lafaz jamak mudzakkar yang salim. Dijamakkan dengan jamak mudzakkar yang salim, arti yang lain daripada mudzakkar yang salim ditaghlibkan, ditaghlibkan kepada yang mudzakkar yang salim, dengan alasan ialah kemuliaan mudzakkar yang salim. Dari seluruh makhluk Allah Ta'ala, seluruh makhluk, manusiakah, binatangkah, atau tumbuhankah, batu-batuankah, semua makhluk, malaikatkah, yang paling mulia ialah golongan manusia. Seperti Allah sampaikan, walaqad karramna bani Adam. Dalam golongan manusia, seluruh manusia, golongan manusia, yang paling mulia ialah laki-laki. Lebih mulia laki-laki ketimbang perempuan. Seperti Allah sampaikan, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Dia laki-laki lebih utama ketimbang perempuan. Bahkan yang Allah jadikan sebagai pemimpin umat manusia itulah laki-laki. Rasulullah kan laki-laki dari golongan manusia. Makanya dikarenakan kemuliaan yang ada pada laki-laki, maka dijamakkanlah, dibuatkan lafaz jamak untuk alam. Padahal alam ini ialah bukan cuma laki-laki, bukan cuma manusia, banyak alam, tapi dibuatkan dengan jamak dengan bentuk lafaz yang diperuntukkan untuk laki-laki karena kemuliaannya, karena kemuliaan golongan laki-laki daripada golongan manusia. Itu termasuk salah satu daripada mubalaghah. Wahwa minal alamati, dan bermula dia kata-kata alam, itu diambilkan daripada kosakatanya, ya, diambilkan daripada alamah. Nanti alam dasar katanya alamah, tanda. Kenapa itu sebagai dasar katanya? Li'annahu alamatun ala mujidihi, karena sesungguhnya alam ini itu menjadi sebuah tanda di atas yang mengadakannya alam, yang menciptakannya alam, itulah Allah Ta'ala. Berarti alam ini menjadi dalil kepada adanya Allah Ta'ala, adanya sang pencipta, itulah Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya, itu mustahil. Di alam ini, adanya alam ini menjadi sebuah tanda kepada adanya sang pencipta daripada alam, itulah Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin yang lain daripada Allah, tidak ada kesanggupan mereka untuk menciptakan alam. Seperti patung sebagai Tuhannya orang-orang kafir, tidak mampu patung untuk menciptakan alam, menciptakan diri sendiri, jadi dia nggak sanggup. Menolak mudarat yang ada pada diri sendiri juga tidak sanggup. Buktinya ketika Nabi Ibrahim dahulu menghancurkan patung-patung, si patung cuma diam saja, nggak ada perlawanan. Itu contoh. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman diwasafkan kepada lillahi, kepada Allahi, pada lillahi. Rabbi juga sah untuk diwasafkan tadi. Rabbi boleh kita badal, boleh kita wasafkan kepada Allahi. Rahman Rahim itu diwasafkan kepada Allahi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala yang pengasih lagi yang penyayang. Arti daripada Rahman Rahim ay dzir rahmati, Allah yang punya rahmat. Di perbedaan di antara Rahman dengan Rahim ialah Rahman
itu rahmat ataupun kasih sayang Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk dalam alam dunia ini. Nanti Allah melimpahkan nikmat rahmatnya kepada alam ini, di dalam alam dunia ini. Karena nikmat Allah Ta'ala juga dirasakan oleh orang-orang yang kafir. Buktinya kafir hidup, mereka kaya-kaya, sehat. Mukmin juga seperti itu dalam masa dunia. Tapi rahim itulah kasih sayang dan nikmat Allah Ta'ala hanya untuk mukmin di alam akhirat. Itulah dengan selamat mereka daripada azab neraka dan masuk mereka ke dalam syurga. Zir rahmah, Allah yang punya rahmat. Wahia iradatul khairi li ahlih. Dan bermula dianya rahmah itu mengiradahkan, menghendaki kebaikan untuk orang-orang yang berhak untuk mendapat kebaikan. Itu mengisyarahkan oleh musannif, oleh mufassir, bahawa Rahman Rahim merupakan sifat daripada zat Allah Ta'ala. Sifat daripada zat Allah Ta'ala, senantiasa Allah Ta'ala berkehendak merencanakan untuk kebaikan kepada makhluk, kepada orang-orang yang berhak untuk Allah berikan kebaikan. Dan sah juga kita artikan bahawa Rahman Rahim merupakan sifat daripada perbuatan Allah Ta'ala. Berarti maksud daripada Rahman Rahim Al-Mutafaddil Al-Muhsin, Allah yang senantiasa berikan rahmat. Karena memang rahmat Allah Ta'ala tidak putus-putus kepada diri kita, senantiasa ada. Maliki yaumiddin ayil jazai wa huwa yaumul qiyamati. Lagi Allah Ta'ala yang memiliki hari agama. Arti hari agama ialah ayil jaza, hari pembalasan. Wahwa, dan bermula dianya hari agama ataupun hari pembalasan itulah hari kiamat. Hari kiamat merupakan Allah sebagai raja segala-galanya, raja satu-satunya. Sedangkan di alam dunia ini, apakah bukan Allah raja? Allah juga raja. Wa khussa bidzikri, dan dikhususkan akan hari kiamat dengan disebutkan. Ini bukanlah berarti ketika dikatakan Allah raja pada hari kiamat, seolah-olah dalam alam dunia ini Allah bukan raja, bukan seperti itu. Tapi dikhususkan sebutkan hari kiamat. Kenapa? Li'annahu la malika zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala. Karena sesungguhnya pekerjaan tiada jenis raja pada zahir di hari itu, di hari kiamat, bagi seseorang pun kecuali Allah Ta'ala. Ada raja-raja, seluruh raja yang ada di dunia sekarang, pada hari kiamat nanti tidak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala. Maka nampaklah kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak, yang sebenarnya di hari kiamat nanti bagi seluruh makhluk. Sedangkan di alam dunia ini Allah juga raja seluruh-luruhnya. Tapi kan masih ada orang yang menjadi raja, bahkan orang-orang yang kafir yang merasa dia yang punya alam ini, bahkan saking-saking kufurnya dia merasa diri sebagai Tuhan. Itu pada alam dunia ini hanya sangkaan dia saja seperti itu. Padahal di alam dunia, di alam akhirat, Allah lah raja satu-satunya. Tapi perbedaannya di akhirat, raja-raja yang di dunia tidak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala. Dengan dalil bidalilin limanil muluku yauma lillahi. Dengan dalil, andai kata ditanyakan limanil muluku yauma, bagi siapakah itu kerajaan pada hari ini, hari kiamat tersebut, semua kita akan menjawab lillah. Bermula kerajaan di alam akhirat itu milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang berani membantah. Wa man qara'a maliki fa ma'nahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamati, ay huwa mausufun bidzalika daiman ka ghafiriz dzambi fa sahha wuquhu sifatan li ma'rifatin. Dan bermula siman yang membaca Yaman maliki, membaca dengan ada alif, maliki atau isim fa'il,
Maka bermula makna daripada maliki yaumiddin tersebut, malikul amri kullihi, yang memiliki seluruh perkara, tiap-tiap perkara pada hari kiamat. Artinya apa? Artinya huwa, bermula dianya Allah, itu yang diwasafkan dengan demikian. Arti sifat Allah Ta'ala memang seperti itu. Sifat Allah Ta'ala raja seluruh perkara pada hari kiamat, daiman, selama-lamanya seperti itu. Maka walaupun lafadznya ialah lafadz nakirah, maliki yaumiddin, lafadz nakirah, tapi dia mengandung makna ma'rifah. Mengandung makna ma'rifah. Maka sahlah oleh seperti kata-kata ghafiridz dzambi. Ghafiridz dzambi. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan selama-lamanya Allah bersifat dengan mengampuni dosa hamba. Arti maka sahlah jatuhnya kata-kata maliki akan sebagai sifat untuk isim ma'rifah. Itulah Allahi. Maliki kan diwasafkan kepada Allahi juga. Sedangkan Allahi lafaz ma'rifah, maliki lafaz nakirah, sah. Kenapa sah? Dikarenakan maliki walaupun lafaznya nakirah tapi maknanya ma'rifah. Maknanya ma'rifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dirimu kami sembah dan akan dirimu kami mohon pertolongan. Akan dirimu ya Allah yang kami sembah dan akan dirimu ya Allah yang kami mohon bantuan. Arti daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surahnya ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Kami khususkan akan Engkau wahai Allah dengan ibadah, daripada mentauhidkan Engkau dan daripada yang lain daripada tauhid. Arti itu kandungan daripada iyyaka na'budu. Dan ketika kita ucapkan iyyaka na'budu, kita bayangkanlah ya Allah, hanya dirimulah, kepada dirimulah kami beribadah, hanya dirimulah yang kami tuhankan, yang kami sembah. Ketauhidan kami hanya untukmu, bukan kepada yang lain. Jadi hilanglah segala syirik-syirik pada diri kita. Dan ketika kita ucapkan wa iyyaka nasta'in, bayangkanlah ya Allah, segala apapun bentuk masalah, kegiatan hari-harian, pekerjaan, hanya kepadamu lah kami memohon bantuan ya Allah, baikkah dalam beribadah kami, baikkah dalam kegiatan hari-harian kami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah wahai Allah akan kami akan jalan yang lurus. Artinya arsyidna ilaihi. Bimbinglah kami, tuntunlah kami kepada jalan yang lurus. Wa yubaddalu minhu, dan dibadalkan daripadanya siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Apa itu jalan yang lurus? Dibadalkan daripada kata-kata itu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati. Itulah jalan-jalan daripada si alladzi, yang engkau beri nikmat atas mereka-mereka alladzi dengan hidayah. Maksudnya bimbinglah kami wahai Allah, tuntunlah kami dalam beragama dengan agama yang engkau ridai. Jadikanlah kami dalam golongan-golongan orang-orang yang engkau berikan hidayah. Itulah golongan-golongan para nabi dan para aulia, para siddiqin. Jadi kita mohonkan kepada Allah hendaknya kita dituntunkan dalam jalan-jalan mereka, dalam arahan kehidupan mereka, dalam beragama yang sebenarnya. Wa yubaddalu minal ladzi bisilatih, dan dibadalkan daripada kata-kata alladzi beserta dengan silatnya alladzi. Tul alladzina an'amta 'alaihim. Apa itu alladzi an'amta 'alaihim? Itulah orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim, yang tiada dimurkai di atas mereka. Jadi jangan jadikan kami ya Allah golongan daripada orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang Allah murkai? Wahumul yahudu,
dan bermula golongan-golongan yang Allah murkai, itulah golongan Yahudi. Dia senantiasa Yahudi menjadi golongan yang Allah murkai hingga hari kiamat, hingga mereka dalam neraka. Seperti Allah ikrarkan dalam Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara. Di Yahudi tidak akan pernah senang dengan Islam, tidak akan. Makanya janganlah kita menjadi pengikut Yahudi, walaupun kita tidak kafir, tapi kita bertingkah seperti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, kata Nabi. Barang siapa menyerupakan diri dengan satu golongan, baiklah dengan ucapan kita serupakan diri, dengan tingkah laku, dengan pakaian, dengan gaya hidup, maka dia sama seperti orang tersebut. Kita berkata-kata seperti kata-kata Yahudi, bertingkah laku seperti mereka, berpakaian layak seperti mereka, maka kita pun menjadi golongan mereka. Waladhdallin, dan juga jangan jadikan kami, ya Allah, dalam golongan-golongan orang-orang yang sesat-sesat, yang sesat-sesat. Siapa golongan sesat? Wahumun nasara, dan bermula mereka golongan sesat, itulah golongan Nasrani. Hendaknya Allah jauhkan kita daripada dua golongan tersebut, Yahudi, Nasrani. Wa nuqtatul badli ifadatun annal muhtadina laisu yahudu wala nasara, laisu yahudu wala nasara. Dan bermula faedah badal. Kenapa dibadalkan alladzina an'amta alaihim, dibadalkan ghairil maghdubi kepada alladzina an'amta alaihim? Itu faedahnya bahwa mengatakan bahwa apa? Mengikrarkan bahwa memberi faedah, dan bermula faedah nuktah daripada badal itu memberi faedah. Sesungguhnya orang yang mendapat petunjuk itu tidaklah mereka itu golongan Yahudi, dan tidaklah mereka itu golongan Nasrani. Yahudi Nasrani tidak akan selama-lama mendapat petunjuknya Allah Ta'ala. Mereka calon-calonnya penghuni neraka abadi. Wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilaihil marja'u wal ma'abu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan bermula Allah itu yang mengetahui dengan kebenaran dalam mentafsirkan. Itulah tafsir yang disampaikan oleh musannif, jadi tetap beliau bertabari. Apa yang saya tafsirkan itulah yang sekadar tampak pada saya, itu kata musannif. Jadi yang hakikatnya tafsir pada Allah Ta'ala, dan kepada Allah Ta'ala lah, dan sabit kepada Allah itu tempat kembali dan tempat kembali kita. Dan hendaknya Allah memberikan rahmat di atas penghulu kita, itulah Nabi Muhammad, dan di atas keluarga Nabi dan para sahabat Nabi wasallama, dan hendaknya Allah memberikan kesejahteraan akan sebagai kesejahteraan yang banyak lagi-lagi yang kekal selama-lamanya kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat. Wa hasbunallah, dan bermula kecukupan kita itulah Allah Ta'ala, yang memadai kita itulah Allah Ta'ala. Wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baik tempat berserah diri itulah dianya Allah. Wa ni'mal wakilu huwa takdirnya. Wala haula wala quwwata, dan tiada jenis daya dalam meninggalkan kesalahan, meninggalkan maksiat, dan tiada jenis kekuatan untuk kerjakan taat kecuali semuanya dari Allah Ta'ala yang agung lagi yang tinggi. Allah yang tinggi lagi yang agung. Amin.